Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para mahasiswa yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, tentang HAM. Apa saja poin-poin yang masuk dalam poin HAM, bagaimana penegakan HAM di Indonesia, bagaimana perkembangannya. Itu yang akan menjadi salah satu poin-poin bahasan di dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita awali pembahasan ini dengan definisi hak asasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Setiap manusia memiliki HAM, memiliki hak asasi yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi sebagai haknya, sebagai makhluk, sebagai manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan semesta alam. Perkembangan hak asasi manusia, dari mana istilah HAM ini muncul atau isu HAM ini mulai terangkat? Kita lihat dulu perkembangan HAM di dunia. HAM mulai digaungkan pada tahun 1215 oleh orang-orang Inggris. Mereka mengajukan makna carta, yaitu piagam agung para bangsawan kepada raja. Waktu itu, para bangsawan merasa tertekan, merasa didiskreditkan, merasa disudutkan, sehingga mereka membuat perjanjian dengan raja yang disebut dengan makna carta pada tahun 1215. Ada 8 poin isi dari makna carta tersebut. Yang berikutnya pada tahun 1679, Habeas Corpus Act, yaitu hak seorang di mata hukum. Ini juga sudah mulai disuarakan di Inggris. Dan yang ketiga adalah pada tahun 1689 ada Bill of Rights, pernyataan HAM, yaitu bebas berbicara dan bebas berpendapat. 3 poin ini semuanya terjadi di Inggris. Jadi isu yang mengangkat HAM pertama kali adalah di Inggris akibat perasaan didiskreditkan, diperlakukan tidak adil, terutama dari pihak-pihak yang merasa memiliki kemampuan terhadap pemerintah waktu itu, terhadap Raja Inggris waktu itu. Jadi isu HAM itu diangkat oleh negara Inggris sejak tahun 1215. Kemudian di Amerika pada tahun 1776 ada Declaration of Independence, kemerdekaan rakyat Amerika. Mereka tidak ingin dikekang oleh penguasa. Apalagi Amerika menggunakan ideologi liberal yang melindungi hak individual, sehingga HAM mulai disuarakan di sana. Berikutnya pada tahun 1789 di Prancis ada Declaration de Detroit, yaitu perlawanan terhadap Raja Louis. Ada 3 permintaan yang diajukan oleh rakyat kepada raja waktu itu yang berisi tentang hak asasi mereka. Jadi dari Inggris ke Amerika, kemudian ke Prancis. Yang berikutnya pada tahun 1918 ada Right of Self-Determination, 4 pasal perdamaian adil. Yang berikutnya pada tahun 1941 ada The 4 Freedom, 4 kebebasan, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, dan bebas dari rasa lapar. Dari 4 freedom ini, 4 kebebasan ini, maka muncullah
di tahun 1948, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, muncul The Universal Declaration of Human Rights oleh PBB. PBB membuat 30 pasal tentang hak asasi manusia. Basic pasal-pasal dalam PBB ini, 30 pasal itu berangkat dari the four freedom, 4 kebebasan. Bebas beragama, bebas berbicara, bebas dari rasa takut, dan bebas dari rasa kelaparan. Inilah perkembangan HAM di dunia, berawal dari 1215 sampai menjadi poin besar di PBB tahun 1948, ada 30 pasal tentang hak asasi manusia. Adapun perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak 1908 sampai 1945 sebelum kemerdekaan. HAM dipicu adanya tindakan penindasan, penganiayaan, dan berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan oleh penjajah kepada kaum pribumi. Jadi HAM sekali lagi muncul dari rasa ketidakpuasan atas penindasan. Basic HAM itu muncul atas pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Demikian pula di Indonesia, ketika dijajah sekian lamanya, maka mulai isu HAM diangkat ketika pada tahun 1908 sampai sebelum kemerdekaan. Mereka tidak ingin dijajah, mereka tidak ingin didiskriminasikan, mereka ingin diperlakukan sebagai manusia yang merdeka. Kemudian setelah kemerdekaan, tahun 1945 sampai sekarang, maka dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 yang bertugas memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM dan memberikan pendapat serta saran kepada pemerintah. Sudah ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pemantauan dan pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia. Sekarang kita melihat 30 poin deklarasi HAM oleh PBB, yang ini merupakan penjabaran dari the four freedom, 4 kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, dan bebas dari rasa lapar. Kemudian dikembangkan menjadi 30 poin HAM internasional oleh PBB. Kita lihat yang pertama, HAM menurut PBB adalah 1. Manusia merdeka punya hak yang sama, tidak dibedakan. Yang kedua, manusia punya hak kebebasan. Yang ketiga, manusia berhak atas penghidupan dan keselamatan. Manusia berhak untuk mencari nafkah, mencari makan, dan selamat. Yang keempat adalah perdagangan budak terlarang. Yang kelima, manusia tidak boleh dianiaya dan diperlakukan kejam. Ini salah satu poin penjabaran dari bebas dari rasa takut. Tidak boleh seorang diintimidasi. Yang keenam, manusia mendapatkan perlakuan sama di hadapan undang-undang, di hadapan hukum. Yang ketujuh, manusia mendapatkan perlindungan dari hasutan. Perhatikan, menghasut, mencela orang, memfitnah orang itu melanggar HAM. Bahkan HAM yang disepakati oleh dunia internasional PBB. Sehingga hati-hati dalam berucap dan dalam bertindak. Yang kedelapan adalah manusia berhak atas pengadilan yang efektif, yang tidak bertele-tele. Yang kesembilan, seorang tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Harus ada hukum yang menjeratnya sehingga dia bisa ditangkap. Yang ke-10, seorang mendapatkan hak untuk didengar suaranya, hak untuk bebas berbicara dalam for freedom, dituangkan dalam poin yang ke-10 ini. Berhak untuk menyampaikan aspirasi dan didengar suaranya. Sehingga kadang kita perlu tahu kapan waktu berbicara, dan kita perlu tahu pula kapan waktu untuk diam. Karena ternyata orang lain berbicara itu dia memiliki hak untuk didengar. Sehingga otomatis lawan bicaranya harus diam mendengarkan. Yang ke-11 adalah asas praduga tak bersalah. Yang ke-12, orang tidak boleh diganggu dalam diri, keluarga, dan rumah tangganya. Maka tidak boleh mengganggu tetangga, mengganggu orang lain karena itu hak asasi dia. Yang ke-13, kebebasan bergerak dan berdiam dalam batas lingkungan negara.
Seorang boleh berpindah dalam satu wilayah ke wilayah yang lainnya dalam batas negaranya tersebut. Yang ke-14, seorang berhak keluar dan kembali ke negerinya, serta mendapatkan suaka, mendapatkan perlindungan. Yang ke-15, seorang tidak bisa dikeluarkan semena-mena dari kewarganegaraan. Seorang tidak bisa dikeluarkan dari kewarganegaraan Indonesia, kecuali dengan aturan-aturan perundangan yang jelas. Yang ke-16, seorang dewasa berhak mencari jodoh tanpa dibatasi bangsa dan agama. Ketika sudah dewasa, sudah mampu untuk menghidupi, maka dia boleh untuk mencari jodoh. Dan poin HAM ditekankan tanpa ada batasan bangsa dan negara. Ini mungkin poin yang akan kita tarik nanti dalam perspektif Islam. Yang ke-17, kepemilikan seorang tidak boleh dirampas. 18, seorang diberikan kebebasan pemikiran, hati, dan agama. Yang ke-19, seorang diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat, hak berbicara. Yang ke-20, seorang diberikan kebebasan berkumpul tanpa paksaan. 21, seorang berhak turut serta dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak, hak untuk memilih dan dipilih. Yang ke-22, seorang diberikan kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan. 23, seorang berhak mendapatkan upah yang sama dalam pekerjaan yang sama. 24, seorang berhak istirahat dan liburan. Manusia berhak untuk beristirahat. Ketika lelah dia boleh tidur, boleh istirahat, dan berlibur. Itu hak dia. Tidak boleh seorang itu bekerja tanpa henti. 25, ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. 26, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran. 27, seorang berhak bebas dalam kehidupan bermasyarakat. 28, seorang berhak atas susunan sosial internasional. 29, seorang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pribadinya. Dan yang terakhir, poin-poin di atas tidak boleh digunakan untuk merusak hak kebebasan poin yang lainnya. Jadi 29 poin itu tidak boleh saling dibenturkan, tapi mereka saling membatasi antara satu dengan yang lainnya. Inilah 30 poin HAM yang disepakati oleh PBB dan berlaku secara internasional. Terkadang seorang menggaungkan HAM, ternyata dia tidak tahu apakah HAM, apa saja poin-poin HAM secara internasional, dan seterusnya. Tidak semua hak pribadi itu menjadi HAM, karena HAM itu ada yang menetapkannya. Sekarang kita lihat penegakan hak asasi manusia. Di negara ini, HAM ditegakkan dengan berpayung hukum. Seperti yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Ini yang pertama, mengakomodir adanya HAM. Yang kedua adalah Kepres, Keputusan Presiden RI nomor 50 tahun 1993. Kemudian Kepres RI nomor 129 tahun 1998. Lalu Kepres RI nomor 181 tahun 1998 juga. Dan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998. Selain adanya peraturan hukum atau payung-payung hukum ini, dibentuk pula institusi tentang HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan ada sekarang perlindungan anak. Itu semua untuk menegakkan HAM, dan penegakan HAM dibebankan kepada negara dan individu. Artinya keduanya bertanggung jawab untuk menegakkan HAM di negara ini. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi dua. Ada pelanggaran berat seperti genosida, penghabisan etnis, penghabisan satu kelompok tertentu, ini termasuk yang berat, kejahatan kemanusiaan dan yang lainnya, dan pelanggaran HAM yang ringan itu di bawah tingkatan pelanggaran berat. Jadi sebagai bentuk keseriusan bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM, ada payung hukum dan ada institusi yang dibentuk khusus untuk menjalankan, memantau pelaksanaan HAM. Sekarang kita lihat di dalam konsep Islam, di salah satu poin di poin HAM PBB tadi tentang seorang yang dewasa itu boleh mencari jodoh tanpa dibatasi
bangsa, dan agama. Itu poin yang akan kita lihat di dalam perspektif Islam. Agama Islam sangat menganjurkan untuk menikah, bahkan menjadikan pernikahan sebagai penyempurna setengah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fima baqiya." Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga sisanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Namun seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik yang bukan ahli kitab, meskipun wanita tersebut membuatnya kagum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun." Disebutkan dalam ayat ini, tidak boleh seorang laki-laki menikahi wanita yang musyrik sampai dia beriman, dan tidak boleh seorang hamba sahaya wanita lebih baik daripada wanita musyrik meskipun mengagumkan bagi dirinya. Demikian pula tidak boleh wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki yang musyrik sampai laki-laki tersebut beriman. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik meskipun bagi wanita tersebut, laki-laki tersebut lebih tampan bagi dirinya, karena mereka menyeru kepada neraka sedangkan Allah menyeru kepada surga dan ampunannya. Inilah ayat yang menjelaskan tentang larangan seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Adapun yang ahli kitab maka diperbolehkan berdasarkan dalil yang lainnya. Dialog teorinya kita coba dialogkan di poin ke-16 dari 30 poin deklarasi HAM oleh PBB. Disebutkan di sana, seorang yang dewasa berhak mencari jodoh tanpa dibatasi agama dan bangsa. Di dalam Islam, agama Islam sangat menganjurkan untuk menikah, bahkan menjadikan pernikahan sebagai penyempurna setengah agama. Namun seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Sehingga dialognya adalah kebebasan HAM seorang mencari jodoh sejalan dengan Islam. Meskipun demikian, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Ini sisi perbedaannya. Inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang HAM, bagaimana sejarahnya, bagaimana payung hukumnya serta penegakannya di Indonesia, serta bagaimana perspektif Islam melihat tentang salah satu poin HAM internasional oleh PBB. Maka sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini ada sebuah pesan, wahai para pemuda, bersemangatlah dalam belajar sebagaimana kalian semangat dalam pernikahan. Ketahuilah bahwa pernikahan akan memotivasi seorang untuk segera menyelesaikan perkuliahan. Satu perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud, "Jika umurku tinggal 10 hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada aku menemui Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang bujangan." Jadi pernikahan akan mempercepat seorang menyelesaikan perkuliahan. Kalau antum belum percaya, maka silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.